け、人を傷つける者、物を壊す者、強いやつは俺を見つけるように。人の霊が抱き、暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Manga Boku no Windbreaker episode yang ke-54-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode terbaru ini, kita pun nantinya akan kembali diperlihatkan mengenai bagaimana jalannya pertarungan lanjutan dari Sakura Haruka dan juga dari Sugusita ketika mereka berdua sedang berhadapan dengan Tsuji Hashirao. Sebelum pada akhirnya, tepat di dalam satu video yang sama ini, pasukan berandalan dari 3 aliansi besar nantinya akan memutuskan untuk bisa ikut datang menuju ke dalam medan tempur demi bisa membantu sekolah Furin yang kebetulan sekarang sudah berhasil dikalahkan. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran mengenai bagaimana cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Singkat cerita, sesaat sebelum Sakura mulai bergerak untuk bisa pergi menuju ke tempat dari Momose dan juga ke tempat dari Mizuki, maka di momen yang sama tersebut, tiba-tiba saja sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak mereka sangka, akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan mereka berdua. Mengingat pada kesempatan ini, Tsuji yang sebelumnya sudah berhasil dikalahkan, akhirnya dia pun seketika langsung menjadi bangun. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun mulai berkata seperti ini kepada Sakura. "Woi, tunggu dulu, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Karena sejatinya, pertarungan dari kita bertiga sama sekali belum selesai." Menyaksikan semua itu di depan matanya, Sakura pun seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika Tsuji sama seperti zombie yang sangatlah sulit sekali untuk bisa dikalahkan walaupun sudah diajar habis-habisan. Tidak hanya itu, karena tanpa pikir panjang, Tsuji yang baru saja bangun dari pingsannya, akhirnya segera memutuskan untuk bisa bergerak dengan sebuah tujuan demi bisa menyerang tubuh dari Sakura. Dengan cara melayangkan satu buah pukulan tangan kanannya itu tepat menuju ke arah tubuh dari Sakura. Walaupun pada percobaan pertama ini, Sakura dan juga Sugusita masih bisa menghindarinya, namun sepertinya rangkaian serangan dari Tsuji Hashirao tersebut ternyata tidak berakhir sampai di situ. Karena pada halaman yang berikutnya, Tsuji pun sekarang langsung mencoba untuk bisa menyerang Sakura dan juga menyerang Sugusita dengan menggunakan teknik tendangannya. Nah, semua jalannya pertarungan di antara mereka itu terus berlangsung selama beberapa saat, di mana di dalam praktiknya, Sakura, Sugusita dan juga Tsuji Hashirao nampak saling bertukar serangan satu sama lain dengan niat untuk dapat mengalahkan para lawannya secepat mungkin. Di satu sisi, Tsuji yang sudah mendengar kabar bahwa pasukan dari Endo dan juga Takishi sekarang sudah berhasil menembus benteng pertahanan dari Momose dan juga Mizuki, maka Tsuji dan juga pasukannya pun sekarang menjadi semakin bersemangat. Sedangkan di sisi lain, kelompok dari fraksi Tamon ini justru sekarang malah terlihat semakin kebingungan. Karena pada dasarnya, mereka menjadi sangat khawatir kepada keadaan dari teman-temannya pada lokasi yang berbeda. Sehingga mereka pun jadi tidak bisa fokus bertarung, dan juga mereka pun menjadi semakin kesulitan untuk bisa bertahan. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Suwo yang merupakan berandalan paling tenang, sekaligus paling dewasa di antara mereka semua, akhirnya mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. "Sialan, ini sangatlah buruk sekali. Sakura dan juga Sugusita sekarang kembali dibuat kerepotan, karena mereka berdua harus bertarung melawan Tsuji Hashirao lagi. Ditambah, moral dari pasukan kita sekarang sudah berubah menjadi semakin menurun, atau sekarang sudah berhasil dihancurkan. Karena faktanya, setelah mendengar kabar kekalahan dari para petinggi sekolah Furin, maka secara otomatis kita pun sekarang menjadi kehilangan rasa percaya diri kita ini. Selain itu, jika kita terlalu lama bertahan pada posisi jembatan yang ketiga, maka bukan sebuah hal yang mustahil jika pasukan dari Gesedo yang datang dari perbatasan sebelah barat nantinya malah akan bisa menghancurkan kota ini dan juga sampai menuju ke dalam sekolah Furin sebelum kita bisa menghentikan mereka. Jika itu sampai terjadi, maka perjuangan kita di sini nantinya akan menjadi sia-sia. Nah, hal yang sama pun sekarang bisa kita lihat juga dari sudut pandang Nirei, Anzai dan juga Kiryu, di mana pada halaman yang berikutnya kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa pasukan dari Anzai kini berhasil dikalahkan dan juga dibuat tidak berdaya. Bahkan tubuh dari Anzai pun sekarang sudah terluka dengan sangat parah, mengingat kepala dari Anzai sudah ditendang dan juga diinjak-injak oleh pasukan dari Gesedo itu. Beruntungnya, Kiryu pun masih mampu datang tepat waktu untuk bisa menyelamatkan Anzai, sehingga untuk sementara dirinya pun masih bisa bertahan walaupun sekarang mereka kalah jumlah. Berdasarkan hal itu, Nirei pun sekarang sudah terlihat sangat pasrah,
Karena pada kenyataannya, tubuh dari Nirei sekarang juga sudah dikepung oleh pasukan dari Geng Shadow. Ditambah, Nirei pun juga sama sekali tidak tahu apakah yang saat ini harus mereka lakukan. Bahkan di dalam hatinya, Nirei yang melihat kondisi dari temannya satu persatu sudah berhasil dikalahkan. Akhirnya, dia pun mulai berkata hal yang sama, mirip seperti perkataan dari Suo. Yaitu, setelah berjuang sejauh ini, kita pun akhirnya berhasil dikalahkan. Dengan begini, maka Furin pun akan kembali direbut oleh pasukan dari Yamato Endo. Menyaksikan hal itu dari kejauhan, pandangan dari Sakura Ruka tentu saja sekarang menjadi sangat tidak fokus. Hingga pada momen yang sama itu, Suji pun langsung muncul tepat dari arah belakang Sakura. Lalu tanpa basa-basi, Suji pun segera menghantam kepala dari Sakura itu dengan menggunakan pukulan tangan kanannya lagi. Hal yang sama pun kini dilakukan juga menuju ke arah kepala dari Sugusita. Di mana setelah berhasil menghantam kepala dari Sakura, maka Suji pun langsung memutar badannya menuju ke arah yang berlawanan untuk dapat menghantam kepala dari Sugusita juga. Akibatnya, kini mereka berdua pun akhirnya langsung menjadi terbanting ke aspal. Serta mereka pun menjadi kesulitan untuk bisa bangun lagi. Nah, di momen inilah Suji yang nampak sangat kecewa akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Sakura. Apa yang terjadi kepada kalian? Kenapa tiba-tiba saja kalian malah berubah menjadi sangat lemah? Padahal sebelumnya kalian pun bisa bertarung dengan serius dan juga kalian pun bisa menghajar tubuhku ini. Jika begini terus, maka bagaimana jika kita sudahi saja jalannya pertarungan kita pada malam ini? Lagi pula, sekarang hanya tinggal menunggu waktu saja. Sampai pada akhirnya, kelompok dari geng kami yang datang melewati lokasi dari Mizuki bisa datang ke tempat ini juga. Jadi andai akan terjadi, maka sudah jelas kalian tidak akan pernah bisa melawannya. Yang artinya, kalian tidak bisa menahan kami di sini untuk lebih lama lagi. Mengingat kami semualah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Mendengar perkataan itu dari Suji Hashirao, Sakura pun seketika langsung menoleh menuju ke arah belakang tubuh dari Suji Hashirao. Serta dengan tenang, Sakura pun kini langsung menjadi tertawa sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Haha, aku sempat menjadi panik. Karena pada awalnya, aku pun sempat mengira bahwa kalian tidak akan pernah datang. Tapi, ternyata di tengah ketegangan ini, kalian pun akhirnya bisa datang tepat waktu juga. Nah, disinilah sebuah kejutan menarik yang sama sekali tidak mereka sangka. Akhirnya, kini seketika langsung terjadi, tepat di hadapan mereka semua. Mengingat dari arah belakang mereka, maka muncullah salah satu karakter terkuat dari manga Baku Otamiri. Ada yang bisa tebak siapakah orang yang dimaksud itu? Yap, bener banget. Karakter yang baru saja datang ini tidak lain dan juga tidak bukan adalah Togamejo. Dia adalah wakil presiden dari sekolah para berandalan, yaitu sekolah Sisi Toren. Di momen inilah, Togame yang baru saja tiba, akhirnya langsung tersenyum menuju ke arah Sakura sambil meminta maaf kepadanya. Haha, maafkan aku. Karena pada dasarnya kami sempat nyasar ketika ingin pergi ke tempat ini. Tapi meskipun begitu, kami pun sangat bersyukur, mengingat pada akhirnya kami pun bisa datang tepat waktu. Sementara itu, respon yang sangat berbanding terbalik sekarang justru malah terlihat dari sudut pandang Suji Hashirao. Mengingat pada kesempatan itu, Suji pun terlihat sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika musuh bebuyutan dari sekolah Furin sekarang justru malah memutuskan untuk bisa datang dan juga memutuskan untuk bisa terlibat di dalam masalah dari sekolah Furin. Berdasarkan hal itu, maka Suji pun langsung bertanya seperti ini kepada Togame. Hah? Bagaimana dirimu bisa ada di sini? Bukannya Furin dan juga Sisi Toren adalah musuh bebuyutan. Jadi, kenapa kalian sekarang malah saling membantu? Menariknya, semua kejadian yang serupa itu ternyata terjadi juga pada lokasi yang lain. Di mana pada halaman yang berikutnya, kita pun juga bisa melihat sama-sama bahwa kelompok dari aliansi yang kedua, yaitu kelompok dari Roppo Ichiza, akhirnya kini sudah datang pada lokasi hutan kota, alias lokasi dari Mizuki dan juga Momose yang kebetulan sudah dikalahkan oleh Chika Takeshi. Di momen inilah, Sasaki dan juga Kanji Nakamura seketika langsung menghampiri mereka berdua. Serta, Kanji pun segera mencoba untuk bisa membangunkan mereka berdua dan juga memberikan semangat kepada mereka dengan cara berkata seperti ini. Tenang saja, mulai dari sini kalian tidak perlu khawatir. Karena kami sekarang sudah datang untuk bisa terlibat di dalam jalannya pertarungan ini. Melihat hal itu, Mizuki dan juga Momose ternyata mereka pun sama-sama terkejutnya. Karena kenyataannya, tepat sebelum pertarungan ini dimulai, faktanya tidak ada satupun dari mereka yang mencoba untuk bisa meminta tolong kepada kelompok dari geng lain. Ataupun mencoba untuk bisa memberitahu kelompok lainnya
bahwa pada malam ini mereka akan bertempur melawan geng Shadow. Berdasarkan hal itu, maka Mizuki yang sangat penasaran akhirnya langsung bertanya juga menuju kepada Kanji. Yaitu, bagaimana cara dari mereka bisa ada di tempat ini? Serta siapakah orang yang telah memberitahu mereka semua? Hal yang sama pun kini bisa kita lihat juga dari sudut pandang Tsubakino. Di mana pada halaman itu, atau tepatnya ketika pasukan dari Tsubakino sudah berhasil dikalahkan dan juga sudah berhasil dibuat terpojok. Maka, tepat dari arah belakang mereka, muncullah satu orang sosok berandalan dari kelompok aliansi yang ketiga, alias kelompok dari geng Gravel. Dia adalah Suzuri, yang sebelumnya sudah sempat bertarung melawan Tsubakino di dalam duel 1 lawan 1-nya. Di momen inilah, Suzuri pun tanpa pikir panjang, akhirnya segera memutuskan untuk bisa bergerak demi bisa menghentikan Shingo Natori. Dengan cara menangkap pukulan tongkat besi dari Shingo Natori menggunakan kepala tangannya tersebut. Menyaksikan hal itu, Shingo pun tentu saja menjadi semakin kesal. Hingga tanpa menunggu lama, Shingo pun kini seketika langsung membalikkan badannya. Kemudian, Shingo pun segera melancarkan satu buah dari tendangan berputarnya itu tepat menuju ke arah tubuh dari Suzuri sambil berkata seperti ini kepada Suzuri. Hah? Siapakah dirimu ini? Kenapa kalian bisa datang ke tempat ini? Padahal kami sudah menutup dan juga menjaga jalur menuju ke dalam tempat ini, supaya tidak ada bantuan yang bisa datang lagi. Tidak hanya itu, karena masih pada kesempatan yang sama tersebut, Tsubakino yang sama terkejutnya akhirnya langsung bertanya seperti ini kepada Suzuri juga. Suzuri, kenapa dirimu bisa ada di sini? Serta siapakah orang yang telah memberitahumu mengenai pertarungan kita pada malam ini? Intinya, di dalam 3 lokasi dan juga di dalam 3 kejadian yang berbeda itu, mereka pun secara serentak akhirnya mulai bertanya menuju kepada Togamejo, Kanji Nakamura, dan juga kepada Suzuri. Karena kenyataannya, memang tidak ada satupun para petinggi Furin yang mencoba untuk bisa meminta bantuan kepada mereka. Nah, setelah mendengar pertanyaan dari Sujiatsurao, Tsubakino, dan juga dari Mizuki, maka di saat yang bersamaan ini, mereka bertiga pun secara serentak akhirnya kini seketika mulai membalasnya. Dengar, tepat 1 minggu yang lalu, ada seseorang anak muda yang mencoba untuk bisa datang menuju ke tempat kami. Walaupun hanya dengan seorang diri, dengan satu buah tujuan sederhana. Dia adalah murid kelas 1 dari fraksi Tamon, siapa lagi kalau bukan Sakura Haruka. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.